Inter Milan diperkirakan akan menghasilkan 15 juta euro di bursa transfer dengan penjualan sejumlah pemain cadangan. Tuttosport melaporkan bahwa musim panas ini tidak akan menjadi musim panas di mana Inter harus melakukan penjualan besar-besaran demi menstabilkan keuangan mereka. Namun ini akan menjadi situasi nol bersih bagi Nerazzurri di bursa transfer, yang artinya mereka tidak dapat melakukan perekrutan tanpa terlebih dahulu menjual pemain. Oleh karena itu, tidak akan ada anggaran besar untuk berinvestasi kembali di pasar yang bisa menandakan adanya penjualan kejutan di bulan berikutnya. Hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Inter dikarenakan prioritas mereka adalah mempertahankan skuad musim lalu daripada merekrut pemain besar. Akan tetapi Nerazzurri masih menargetkan 1 atau 2 pemain sebelum jendela transfer ditutup, dan terutama Inter masih mencari bek untuk memperkuat kedalaman lini pertahanan. Dana yang akan digunakan untuk membeli pemain baru kemungkinan besar akan berasal dari penjualan pemain yang bukan bagian dari skuad tim utama Inter, seperti Lucien Agome. Gelandang asal Prancis itu hampir bergabung dengan Sevilla yang tentunya mendatangkan biaya awal sebesar 5 juta euro. Inter juga akan memperoleh persentase penjualan kembali dari Sevilla di masa mendatang sebesar 50%. Sementara itu, Nerazzurri berharap dapat segera menjual Martin Satriano senilai 6 juta euro yang kini semakin dekat untuk bergabung dengan Brest di Liga Prancis. Penjualan kedua pemain tersebut akan menghasilkan 11 juta euro bagi Inter yang dapat langsung dikembalikan ke pasar untuk membeli bek baru. Tidak hanya itu, laporan mencatat bahwa Nerazzurri juga masih berupaya untuk menjual sejumlah pemain lainnya seperti Joaquin Correa, Andre Radu dan Filip Stankovic. Bek muda Inter Milan, Jan Bisek telah menunjukkan peningkatan performa secara signifikan dan bisa menjadi wildcard di lini pertahanan La Beneamata. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bek asal Jerman itu telah menjelma menjadi pemain kunci Inter hanya dalam 12 bulan setelah ia bergabung pada musim panas tahun lalu. Bisek sejatinya mulai tampil secara reguler sejak musim gugur lalu, tetapi performanya terus meningkat seiring berjalannya musim. Pemain berusia 23 tahun tersebut terbukti menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, di mana ia sukses mencetak 2 gol dan mencatatkan 2 assist. Laporan menjelaskan bahwa penampilan impresif Bisek selama pramusim juga semakin menegaskan statusnya di Inter. Bisek menunjukkan jika dirinya telah matang sebagai seorang bek, dengan semakin percaya diri untuk melakukan tackle dan semakin baik dalam penempatan posisi. Mantan pemain Aarhus itu juga sering melakukan tusukan-tusukan berbahaya dari sisi kanan dengan memanfaatkan kecepatannya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Bisek akan memainkan peran penting sebagai wakil utama Benjamin Pavard pada musim depan. Selain itu, Bisek juga bisa bermain di sisi kiri pertahanan 3 bek seperti posisi aslinya saat ia memperkuat Aarhus. Hal ini tentu membuat Inzaghi bisa menggunakannya sekaligus sebagai pelapis Alessandro Bastoni sembari menunggu pulihnya Tajon Buchanan, daripada harus meminta Inter untuk merekrut bek baru. Sementara dalam laporan lain, Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter telah menolak sejumlah tawaran untuk merekrut Jan Bisek di musim panas ini. Menurut Gazzetta, ada tawaran dari klub Premier League dan Bundesliga untuk memboyong Bisek senilai 10 hingga 12 juta euro. Namun Inter bahkan tidak mempertimbangkan tawaran tersebut dan menganggap bahwa sang pemain tidak tersentuh di jendela transfer. Inter Milan telah ditawarkan kesempatan untuk merekrut bek Toulouse, Logan Costa yang juga tengah dikaitkan dengan Bologna. Nerazzurri masih ingin merekrut bek baru di musim panas ini untuk menutup lubang di sisi kiri pertahanan setelah absennya Tajon Buchanan. Inter sebelumnya hampir mendaratkan Juan Cabal dari Hellas Verona, namun Juventus berhasil menyalip untuk mengamankan tanda tangan bek tersebut. Pemain seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg dan Jakub Kiwior dari Arsenal juga dilaporkan masuk dalam target Inter. Nerazzurri juga sedang dikaitkan dengan Mauro Perkovic dari Dinamo Zagreb, serta Jarek Gasiorowski dari Valencia. Dan menurut FC Inter 1908, Inter kini telah ditawarkan bek lain sebagai kemungkinan penguatan lini pertahanan. Dalam pertemuan baru-baru ini, Michel Angelo Minieri selaku agen dari Logan Costa telah mengusulkan kliennya untuk bergabung ke Inter. Costa memperkuat Toulouse sejak musim panas 2021 dan ia telah membela timnas Prancis di level tim muda hingga tim U17, tetapi kemudian malah beralih ke timnas senior Tanjung Verde. Namun bagi Inter, pemain berusia 23 tahun itu tidak akan menjadi target menarik karena Costa lebih dominan menggunakan kaki kanan dan juga tidak memiliki pengalaman bermain di sisi kiri pertahanan. Striker Inter Milan, Martin Satriano dikabarkan telah menyetujui kesepakatan permanen untuk bergabung dengan Brest.
Media Prancis Parlons Brest melalui FC Internews melaporkan bahwa kini hanya masalah waktu sebelum pemain Uruguay itu menyelesaikan kepindahannya senilai 6 juta euro. Seperti diketahui, Satriano menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Brest dengan mencetak 4 gol dan membantu klub tersebut mencapai kualifikasi Liga Champions musim depan. Satriano sejatinya sudah 2 kali dipinjamkan ke Brest, dengan yang pertama ia jalani pada paruh kedua musim 2021. Tujuan Inter di musim panas ini adalah menjual sang pemain mengingat kontraknya hanya tersisa 1 musim lagi. Sejumlah klub seperti Stuttgart, Real Betis dan Valencia telah menyatakan minat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Akan tetapi Brest berupaya mendatangkan Satriano kembali secara permanen dikarenakan mereka ingin mempertahankan skuad musim lalu. Negosiasi antara Brest dan Nerazzurri pun terus berlanjut dan klub Prancis tersebut sudah mengajukan tawaran yang dapat meyakinkan Inter yakni sebesar 6 juta euro plus bonus. Tantangan terakhir bagi Brest adalah meyakinkan Satriano untuk kembali ke Prancis, dan sang pemain sendiri dikabarkan sudah menyetujui kesepakatan dalam beberapa jam terakhir. Dengan demikian, kedua klub saat ini sedang menyelesaikan rincian akhir dan kepindahan sang striker akan segera diumumkan. Winger Juventus, Federico Chiesa kini melihat masa depannya dengan Bianconeri sedang berada di persimpangan jalan. Pemain sayap ofensif asal Italia itu tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta untuk musim depan, di mana kontraknya akan berakhir pada Juni 2025 dan negosiasi perpanjangan saat ini tengah terhenti. Bianconeri sejatinya ingin menjual sang pemain di musim panas ini, tetapi hipotesis perpisahan dengan status bebas transfer di musim panas mendatang menjadi semakin konkret. Jurnalis Calcio Mercato Pascual Guarro melaporkan bahwa Inter saat ini memang tidak memiliki ruang bagi Federico Chiesa dan belum ada langkah resmi yang diambil. Namun ada sesuatu yang telah bergerak, di mana Nerazzurri sedang bersiap untuk mengontrak sang pemain tahun depan. Terlebih lagi jika Chiesa memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Juventus dan kemudian pindah dengan status bebas transfer, maka Inter akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menawarkan kontrak menjadi pemain rival langsung Bianconeri. Singkatnya, hingga saat ini memang belum ada yang konkret. Namun Inter tetap siaga dan menunggu perkembangan situasi pemain berusia 26 tahun tersebut. Mantan pemilik Inter Milan, Suning Group dikabarkan akan segera menginvestasikan dana sebesar 80 juta euro untuk membeli klub Portugal, Portimonense. Media Portugal 00 mengklaim bahwa sumber yang dekat dengan negosiasi itu mengonfirmasi kesepakatan tersebut siap memasuki tahap akhir, di mana kesepakatan akan mencakup pembelian kompleks olahraga Portimao dan pusat pelatihan untuk tim U23. Namun proses tersebut akan memakan waktu hingga 12 bulan dengan harapan dapat diselesaikan pada tahun 2025. Portimonense saat ini bermain di divisi kedua Portugal setelah terdegradasi pada akhir musim lalu dengan finish di posisi ke-16 dari 18 tim. Bagi Suning ini merupakan langkah yang cepat untuk kembali ke dunia sepak bola, di mana perusahaan Tiongkok yang dijalankan oleh keluarga Zhang itu sebelumnya bertanggung jawab atas kepemilikan Inter dari tahun 2016 hingga 2024. Mereka kehilangan kendali atas Inter pada tanggal 22 Mei setelah gagal membayar hutang sebesar 395 juta euro kepada Oaktree Capital Management. Inter Milan sangat optimis bisa merampungkan transfer bek muda Sampdoria Giovanni Leoni sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Pembicaraan antara kedua klub terkait transfer bek berusia 17 tahun itu terus berlanjut ke arah yang positif. FC Internews melaporkan bahwa Leoni kini semakin dekat untuk bergabung dengan Nerazzurri, dan tujuan Inter setelah merekrutnya adalah meminjamkannya kembali ke Sampdoria untuk musim depan. Inter akan menggelar pertemuan lagi dengan para eksekutif dari klub Liguria itu terkait Leoni dalam beberapa hari ke depan, dan berupaya merampungkan kepindahannya sebelum jendela transfer ditutup. Sampdoria telah mempermanenkan Leoni hanya 1,5 juta euro dari Padova setelah meminjamnya selama 1 musim. Namun Blue Cerciati ingin menjual sang pemain demi mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan meminta mahar tidak kurang dari 5 juta euro. Inter telah bergerak maju untuk mencoba memenangkan perlombaan mengamankan jasa pemain berusia 17 tahun tersebut, meskipun ada persaingan dari sejumlah klub seperti Juventus, Napoli, Tottenham Hotspur dan Monaco. Laporan mencatat bahwa Inter sangat yakin akan mampu menyelesaikan kesepakatan pemain asal Italia itu dalam beberapa hari ke depan.
Inter Milan tengah membutuhkan seorang bek berkaki kidal untuk mengisi kekosongan di sisi kiri setelah absennya Tajon Buchanan. Jurnalis Italia Pasquale Guaro melaporkan bahwa banyak media menyebutkan Simone Inzaghi menginginkan Ricardo Rodriguez sebagai opsi murah dan memiliki beban gaji yang rendah. Sementara itu, manajemen menginginkan nama Jakub Kiwior yang berusia muda dan bertalenta, serta memiliki nilai jual di masa depan, tetapi angka tebusnya jelas cukup tinggi. Kemudian Owaktri hanya menyiapkan anggaran 10 juta euro dengan permintaan mendatangkan bek muda berkualitas yang bisa menjadi the new Jan Bisek. Nama-nama seperti Robert Renan, Mauro Perkovic hingga Nathan Zeze telah dikaitkan oleh beberapa sumber berita. Namun menurut Pasquale Guaro, jurnalis yang dikenal memiliki kedekatan dengan manajemen Inter ini mengklaim bahwa bek yang diinginkan Nerazzurri tersebut sejatinya bukan nama-nama yang disebutkan media sejauh ini, melainkan ada pemain yang tengah dievaluasi dan dipikirkan Inter. Sementara di sisi lain, Tuttosport melaporkan bahwa bek incaran Inter yang disebut Mr. X itu adalah Jarek Gasiorowski dari Valencia. Tuttosport meyakini nama tersebut muncul ketika Piero Ausilio, Dario Bacin dan Sergio Barilla bernegosiasi terkait kepindahan Josep Martinez, di mana Gasiorowski merupakan satu agensi dengan kiper baru Inter tersebut. Gasiorowski merupakan pemain asal Spanyol berusia 19 tahun yang saat ini memiliki kontrak bersama Valencia hingga Juni 2025. Akan tetapi klub Spanyol tersebut menyertakan opsi perpanjangan 2 tahun sehingga hal ini membuat Inter kesulitan menurunkan harga sang pemain. Namun dan bagaimanapun seperti yang digarisbawahi, Owaktri Capital sangat condong ke arah gagasan melakukan investasi pada pemain muda bertalenta yang memiliki nilai jual di masa depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menegaskan sejak bursa transfer belum dibuka bahwa ia menginginkan striker kelima, mengingat padatnya kompetisi musim depan. Jurnalis Italia Pasquale Guaro melaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan mendatangkan striker baru kecuali mereka terlebih dahulu melepas Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Jika kedua pemain tidak mendapatkan klub baru hingga jendela transfer ditutup, maka Inter merasa mereka bisa memainkan Henrikh Mkhitaryan atau Piotr Zielinski sebagai striker kelima di musim depan jika keadaan mendesak. Selain itu, Nerazzurri juga akan mendatangkan striker muda berbakat berusia 18 tahun untuk tim Primavera dalam beberapa hari ke depan, yang juga bisa menjadi opsi penyerang kelima di skuad Inzaghi tanpa terdaftar resmi di tim utama.